Teman-teman pasti pernah punya idola, seorang entah artis, entah pemain sepak bola, entah ataupun itu pasti pernah ya punya idola gitu ya. Kalau kita pinjam istilahnya anak K-popers gitu ya, kalau anak Korean Wave itu fandom atau bias gitu ya. Bias. Kalau udah ngomong fandom sama bias tuh pasti identiknya udah sama anak-anak yang nge-stan orang-orang Korea gitu. Padahal enggak ya, maksudnya bias sama fandom tuh ya seseorang yang ya emang kita sukai gitu, yang kita idolain. Kalau fandom itu kayak contohnya kayak kita tuh menyukai suatu, kayak contohnya kayak kalau cowok tuh kayak suka MU gitu, kayak suka Liverpool yang gitu-gitu. Kalau cewek tuh kayak suka BTS yang gitu-gitulah. Dan umumnya kalau sadar nggak sadar ya, orang tuh kalau punya bias idola itu sadar nggak sadar orang yang kita jadiin bias kita itu bakal jadi role model kita. Sadar nggak sih? Sadar ya gitu mamanya. Kayak contohnya dulu punya temen dari SD ya, dia cowok ngefans banget sama penyanyi yang kalian kalau disebut namanya pasti tahu lah. Dia ngefans berat sama yang namanya Yonglek. Kalian tahu Yonglek? Tahu kan? Nah nih ya temen, dan buat yang tahu Yonglek pasti maksudnya udah tahu ya hidup dia gimana, aliran musik dia gimana, dan isi liriknya gimana pasti tahu lah ya kan. Nah dia tuh ngefans banget gitu ya. Dan buat kita yang tahu Yonglek itu kayak gimana, pamannya kita bilang kayak gini, ngapain sih ngefans sama Yonglek, udah tahu orangnya gini. Nah umumnya seorang yang punya bias pasti bakal dibela ya kalau biasnya dihina orang gitu, kayak alah ada Yonglek mah gini alirannya nggak bener. Dan kayak gitu teman Ana itu, kalau pamannya ada orang aja yang ngejelekin Yonglek di depan mata dia bilang, kau tuh kan ngejelekin Yonglek, nggak tahu perjuangan dia kayak gimana kan. Pasti dia tuh kayak gitu, selalu kayak gitu. Kau tuh kan nengok Yonglek tuh ya dari jeleknya aja gitu, nggak tahu gimana awalnya dia tuh bisa sampai kayak sekarang gitu. Dan sadar nggak sadar emang itu jadi role model dia ya. Dari mulai cara berpakaian gitu ya, dia suka banget niruin pakaiannya Yonglek ya. Sampai suatu hari dia pernah bilang, kau tuh apa-apa Yonglek, lama-lama badanmu penuh sama tato. Enggak lah, kalau tato katanya aku nggak akan pakai katanya gitu. Tapi kalau style boleh lah katanya. Dia bilang kayak gitu. Tapi kan itu baru dari pakaian gitu ya, dari pakaian yang bias kita pakai gitu. Belum sadar nggak sadar kehidupan sehari-hari dia. Kan kalau kita punya bias biasanya kan kita ulik-ulik gitu ya, bias kita tuh kayak lahir tahun berapa sih, terus orang mana sih ya, atau gitu-gitulah, kayak keluarganya dari mana gitu-gitu ya, suka diulik-ulik gitu ya, sampai dalam gitu. Nah terus kehidupan sehari dia tuh kayak gimana, orangnya gimana gitu ya. Nah sadar nggak sadar itu tuh lama-lama jadi sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Kayak jadi lama-lama ya tingkah lakunya juga pengen kayak dia bias aku gitu ya, dia role model aku. Walaupun kita nggak ngomong gitu dia tuh role model aku, cuman bilangnya aku cuman ngefans aja loh sama dia cuman jadi bias aku doang gitu. Nah tapi sebenarnya secara nggak langsung kadang kita mau niruin dia gitu loh, kayak mulai dari berpakaian entah. Dan kalau yang ekstrem tuh kayak apa yang disukain sama biasnya dia bakal ikut suka, dan apa yang dibenci sama biasnya dia bakal ikut benci gitu. Contohnya bias ini benci sama ini, gak tau kenapa jol-jol ikutan aja gitu jadi benci sama itu, karena alasannya ya bias aku nggak suka sama itu, jadi aku juga ikutan gak suka gitu. Terus jadi tiba-tiba suka sama sesuatu banget, alasannya kenapa ya, karena bias aku suka banget sama itu gitu ya. Terus aku jadi pengen ikut suka sama itu gitu. Nah jadi di sini nih teman-teman, boleh nggak sih sebenarnya kita tuh masuk ke suatu fandom atau kita punya bias gitu ya, boleh gitu ya, kayak punya fandom, dan mau nggak mau secara sadar nggak sadar kita pasti bakal mengidolakan, pernah punya idola gitu ya. Entah orangnya yang kita cuman lihat di layar kaca atau emang orangnya ketemu sama kita gitu ya, pasti kita bakal punya gitu ya. Nah di sini nih bukannya nggak boleh kita punya idola, nggak boleh kita punya bias atau kita masuk ke suatu fandom gitu ya. Tapi di sini tuh kita harus bijak dalam memilih bias dan fandom yang bakal kita masukin gitu ya, biar ketika itu jadi role model kita, itu tuh ngasih dampak yang baik buat kita gitu. Contohnya gini, kan fandom itu banyak ya, apalagi kalau di dunia per-K-popan itu fandom itu ada banyak banget ya. Setiap grup tuh pasti punya fandomnya masing-masing gitu ya. Kayak contohnya kayak BTS sama namanya ARMY gitu ya. Dan umumnya kalau kita jadi seorang bias atau kita masuk ke suatu fandom itu, ketika kita ketemu sama orang yang sealiran sama kita, bakal nyambung gak sih? Ketemu sama orang yang sepola pikir sama kita gitu ya. Pokoknya sering loh kejadian kayak awalnya nggak kenal, ketemu ngobrol-ngobrol bentar, terus tiba-tiba kayak, oh kamu teh Moa gitu kan, iya aku Moa gitu. Pasti nanti, oh bias kamu siapa, bias aku ini gitu, ini, oh aku mah ini. Nah nanti udah kayak suka tiba-tiba jadi akrab gitu loh, karena itu kalau satu fandom dan gak satu fandom pun biasanya bisa tetap akrab namanya. Oh kamu suka bola gitu, iya aku suka bola, aku juga, aku mah sukanya ini, aku mah sukanya, tapi kan jadi nyambung gitu ya ngobrolnya gitu. Coba kalau umpamanya kita kalau kayak punya fandomnya itu yang sama-sama mencintai para sahabat, mencintai Rasul, pasti kalau lagi ngobrol itu kan enakan ya gitu ya. Kalau aku mah ngefans bangetnya sama Umar bin Khattab gitu ya, kayak keren banget, gagah banget gitu ya. Oh kalau aku mah sukanya sama Ali bin Abi Thalib gitu ya, pinter banget gitu. Nah intinya ya teman-teman, apa yang kita fandom atau orang atau bias yang kita stand itu sadar nggak sadar bakal mempengaruhi kita gitu. Jadi kita tuh harus bijak banget gitu ya buat milih itu tuh. Jangan sampai karena kita terlalu memperdalami itu, lama-lama kita terjerumus terlalu dalam. Kayak Ustadz Fuad Naim
buat teman-teman K-popers pasti tahu banget Ustadz Fuad Naim ya. Beliau nulis buku judulnya Pernah Tenggelam, itu isinya perjalanan hijrah beliau. Kalau yang belum tahu, beliau itu dulunya K-popers garis keras dan dia laki-laki ya. Jadi K-popers itu nggak identik sama perempuan gitu ya. Cowok juga banyak gitu, dan bahkan yang garis keras juga ada gitu. Beliau nih K-popers garis keras, dan akhirnya beliau tuh hijrah. Di bukunya beliau tuh nulis, aku hijrah dari Korean Wave gitu ya, dari Hallyu itu bukan karena takut dibilang penyembah dajjal gitu ya, bukan juga karena takut dibilang pengikut orang-orang plastik gitu ya, enggak, tapi aku di situ kayak ada di persimpangan jalan gitu. Aku kayak ada di persimpangan jalan, yang dimana persimpangan jalan itu yang ke sebelah kanan jalannya menuju Islam dan ke sebelah kiri itu Korean Wave. Nah terus orang tuh banyak yang bilang, ya emang apa salahnya gitu ya, kita berislam, kita juga tetap jadi K-popper sejati gitu ya. Aku mah sholat, puasa, ngaji. Tapi kalau kayak bias aku comeback ya aku tonton juga gitu ya. Maksudnya ya kalau bias aku comeback aku tonton, lagu-lagu dia aku dengerin, tapi aku juga denger murotal gitu ya. Terus Ustadz Fuad Naim itu bilang, teman-teman mau di gimana itu, namanya Korean Wave sama Islam itu ternyata nggak bisa disatuin gitu ya. Mau kita satu-satuin kayak gimana juga dia nggak akan pernah bisa nyatu. Itu tuh kayak air sama minyak dari paham-pahamnya, bukan tentang negara Koreanya ya ini, tapi kayak tentang budaya yang nggak benernya gitu, nggak bisa disatuin gitu. Kayak contohnya Islam itu ngelarang umatnya buat membuka aurat. Nah sedangkan kita tahu kalau ya para K-popers tahu ya gitu, maksudnya buat mereka tuh buka-bukaan aurat ya biasa aja gitu. Terus Islam juga ngelarang umatnya buat mendekati zina ya, jangankan berzina, mendekatinya aja nggak boleh gitu. Nah sedangkan drama-drama yang ditonton itu ya itu yang dijualnya gitu loh, yang biar laku ya itu yang dijualnya gitu. Nah terus di bukunya juga ada satu kalimat yang lumayan ngena banget gitu ya, ketika baca sampai sekarang masih ingat gitu. Ustadz itu nulis di bukunya gini, suatu saat kita akan ketemu fanwar yang sebenarnya. Kalian tahu fanwar kan? Kalau kayak ngefans sama idol tuh biasanya sampai kalau ya itu kalau idolnya dihina nggak terima bisa sampai perang gitu ya, bisa sampai apa ya maksudnya kayak di internet gitu ya, kayak sampai caci maki gitu ya. Nah Ustadz tuh bilang gini, suatu saat kita bakal menghadapi fanwar yang sebenarnya. Apa maksudnya? Di akhirat gitu ya, kita masuk fandom yang mana tergantung kebiasaan di dunia, tergantung gimana di dunia biasa belain siapa gitu. Nah ketika kita biasa belainnya opa Korea, ya nanti di akhirat ikut opa Korea gitu. Nah yang dibelainnya opa Korea gitu. Nah kalau biasanya belain Nabi Muhammad gitu, ya insya Allah nanti di akhiratnya juga ikutnya sama Nabi Muhammad gitu. Terus Ustadz Fuad Naim itu bilang, itu tinggal gimana pilihan kita. Terus Ustadz Fuad Naim itu bilang, kalau kalian baca buku ini, kalian jangan berharap aku bakal nentuin hukum jadi K-popers itu haram atau halal atau sunnah atau mubah atau makruh gitu ya. Karena kata beliau, aku bukan ahli fikih yang kayak gitu, tapi dengan buku ini semoga kalian tuh bisa lebih berpikir mana yang bermanfaat dan gak bermanfaat buat hidup kita gitu ya. Dan pokoknya buku itu tuh enakan banget ya, bahasanya juga bahasa kita banget, anak muda gitu ya. Jadi enak banget lah gitu dibacanya, sebenarnya nggak harus cuman sama K-popers aja ya. Walaupun itu membahasnya tentang beliau yang hijrah dari K-popers gitu, tapi udah banyak gitu ya. Buat hijrah dari yang lain juga banyak gitu ya, bisa diterapin gitu. Nah jadi intinya ya buat kita gitu, nggak masalah kita punya fandom, kayak kita punya role model, kita punya bias gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi bijak gitu ya untuk memilih fandom sama bias kita gitu, biar ketika dia menjadi role model kita, dia membawa kita kepada kebaikan gitu ya. Dia membawa kita kepada jalan yang makin dekat kepada Allah gitu. Terakhir ya, di buku itu juga Fuad Naim bilang kayak gini, Korean Wave itu ibarat lautan gitu, lautan yang luas. Ketika kita berusaha untuk menyelam, ketika kita berusaha untuk berenang di situ, kayak kita berusaha berselancar di situ, kita punya resiko bakal tenggelam gitu ya. Bakal tenggelam makin dalam, makin dasar, dan bisa jadinya kita nggak bisa naik lagi ke permukaan gitu. Nah sedangkan Islam itu ibarat pelampungnya gitu ya. Islam itu ibarat penyelamatnya gitu. Jadi ketika kita udah mulai kayak mau merasa mau tenggelam gitu ya, bukan cuma tentang Korea, apapun itu yang kita anggap maksudnya nggak terlalu bagus gitu ya, ketika kita udah merasa udah mulai tenggelam gitu, kita ingat Islam itu kayak pelampung. Islam itu penolong kita. Islam itu yang bakal narik kita lagi ke permukaan. Jadi kita bakal selamat gitu ya. Jadi kita nggak akan mati sia-sia di lautan dalam.